Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SD 59 Kendari akan mempresentasikan tugas diskusi kami di ruang kolaborasi di lembar LK2.5 pembelajaran sosial emosional. Perkenalkan, pertama-tama saya nama Arino Ampa. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Kemudian teman-teman saya itu ada nama Dila Rizky Amalia, Afifa, Dewi Sartika Sri Wulandari, dan Ardilana. Pertama-tama pada pertemuan kali ini kami akan mencoba mengulas pertanyaan-pertanyaan yang ada di ruang kolaborasi di bagaimana sih kami mencoba menghubungkan bagaimana film Laskar Pelangi dengan pembelajaran sosial emosional yang telah kita pelajari. Ada beberapa pertanyaan di ruang kolaborasi, terdapat 4 pertanyaan. Saya mencoba menjawab pertanyaan pada nomor 1, yaitu hal penting apa sih yang muncul di pikiran kami saat kemudian menonton atau teringat pada film Laskar Pelangi. Sebelum itu saya akan mencoba menjawab beberapa catatan-catatan teman-teman saya yang ada yang sempat mereka tulis pada beberapa poin-poin yang setelah menonton film Laskar Pelangi. Pertama yaitu Dila Rizky Amalia. Kemudian dia mencatatkan bahwa pada film Laskar Pelangi itu adanya semangat para siswa dalam mengejar pendidikan meskipun dihadapkan dengan berbagai keterbatasan dan tantangan kondisi bangunan sekolah yang hampir roboh dan tidak mematahkan semangat juang anak-anak tersebut untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian ada catatan saudari Ardila. Dalam catatannya ia menyebutkan bahwa film ini memberikan banyak pelajaran tentang kehidupan, pendidikan, persahabatan, dan perjuangan seorang anak untuk menghadapi mimpi-mimpinya, seperti Ikal yang dalam film Laskar Pelangi yang pada akhirnya bisa bersekolah sampai ke Paris. Kemudian ada catatan saudari Hafifah. Di sini dia menyebutkan bahwa adanya kebersamaan persahabatan dalam mengatasi rintangan, kemudian untuk mencapai impian bersama hingga akhirnya mereka dapat mengharumkan nama sekolah di SD Muhammadiyah. Kemudian ada juga catatan Dewi Sartika Sri Wulandari. Dia mencatatkan bahwa perjuangan guru-guru yang gigih dalam film Laskar Pelangi ini memberikan pendidikan kepada siswa-siswa di daerah terpencil dan tetap mengutamakan pendidikan anak-anak di daerah tersebut. Dengan kegigihan dan ketabahan seorang guru itu menjadi suri tauladan bagi mereka untuk peserta didik. Saya pun juga mencatat dalam film ini bahwa itu semangat juang anak-anak dalam menggapai mimpi mereka itu dan kemudian menempuh pendidikan meskipun dengan keterbatasan fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah seadanya. Itu tidak mematahkan semangat lintang dalam film Laskar Pelangi dan kawan-kawannya untuk terus belajar dan menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Kemudian dalam cerita film ini juga menggambarkan kegigihan seorang guru untuk memberikan pendidikan yang layak bagi peserta didik. Di tengah-tengah kehidupan ekonomi yang serba kekurangan, itu contohnya pada ibu muslimah, meskipun ia sempat mendapatkan tunggakan gaji selama beberapa bulan, namun beliau ini tidak mempersoalkan hal tersebut. Justru ini menjadi semangat daya juangnya tetap mengajar dan melanjutkan tugasnya sebagai seorang guru. Hal ini kemudian tercermin dari pembelajaran sosial emosional guru muslimah dan Pak Arfan yang mampu menerapkan 5 komponen pembelajaran sosial emosional Cahsil, yaitu pertama, self awareness, kesadaran diri. Kesadaran diri ini dimiliki oleh ibu muslimah dan Pak Arfan, bagaimana kemudian mereka menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru, kemudian mereka memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik di sekolah tersebut meskipun situasi dan kondisinya sangat-sangat terbatas. Kemudian ada self management atau manajemen diri.
pada film ini Ibu Muslimah dan Pak Arfan itu mampu memanajemen diri mereka di tengah-tengah keterbatasan itu. Mereka tetap sabar, gigih, kemudian tidak pantang menyerah untuk tetap mengajari anak-anak di film tersebut. Kemudian ada social awareness, itu kesadaran sosial. Nah, Pak Arfan dan Ibu Muslimah ini memiliki kesadaran sosial yang tinggi karena mereka melihat kondisi sosial di lingkungan di masyarakat sekitar itu. Ada beberapa anak-anak kemudian yang ingin melanjutkan pendidikan dan mendapatkan kebutuhan belajar mereka. Makanya kemudian dari kesadaran sosial ini Ibu Muslimah dan Pak Arfan itu gigih dalam mengajar anak-anak yang ada di sekolah tersebut. Kemudian ada keterampilan sosial. Nah, keterampilan sosial ini hal yang penting juga dimiliki oleh seorang guru karena dengan keterampilan sosial atau relationship skill ini mereka mampu membawa peserta didik anak-anak mereka bagaimana mereka belajar di tengah-tengah keterbatasan, namun pembelajarannya itu disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Misalnya mereka belajar menghitung dalam film tersebut masih menggunakan hal-hal yang konkret atau benda-benda konkret seperti lidi dan lain sebagainya. Kemudian dalam film tersebut juga kan mereka sempat mengikuti perlombaan. Nah, di situ mereka mengambil tarian di suku Asma karena ada seorang murid yang memang mempunyai bakat di situ. Nah, dia ditunjuk sebagai ketua kelompok dan pada akhirnya mereka mendapatkan juara pada pertandingan tersebut. Nah, selain lima komponen pembelajaran sosial, guru Pak Arfan dan Ibu Muslimah juga ini mengintegrasikan EMC dalam pembelajaran dan pengelolaan sekolah mereka, yaitu pertama rasa empati yang tinggi terhadap peserta didik bernama Lintang dan kawan-kawannya. Kemudian ada rasa welas asih mereka. Rasa welas asih ini adalah rasa tanggung jawab mereka kepada peserta didik mereka. Mereka tidak mengharapkan imbalan dan balasan yang cukup banyak, tetapi mereka mengajarkan anak-anak tersebut dengan rasa penuh kecintaan dan kasih sayang mereka. Kemudian, nah kan pada akhirnya dalam sekolah tersebut kan di cerita film ini mereka mendapatkan juara meskipun sempat mereka bersaing dengan sekolah yang sudah unggul. Nah, teman-teman, perlu kita pahami bahwa pembelajaran sosial emosional ini sangat-sangat penting untuk kita integrasikan di sekolah nanti, apalagi kita sebagai seorang guru. Makanya kemudian kita harus mampu menanamkan kesadaran diri dulu yang utama. Bagaimana sih kita seorang guru nanti akan mengajar kepada peserta didik mereka supaya kita itu mengajar dengan penuh rasa tanggung jawab sosial dan yang tinggi. Kemudian kita harus memiliki empati dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu cukup dari saya. Kemudian untuk materi-materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Oke, cukup sekian dari saya. Iri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya Dila Rizky Amalia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibawakan oleh Aryo Ampas sebelumnya. Nah, jadi di sini hal yang kami pelajari pada saat menonton film Laskar Pelangi yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan, yaitu di mana menurut kami film ini memberikan banyak pelajaran di dalamnya, seperti dengan adanya keterbatasan fasilitas belajar yang kurang memadai, guru-guru dalam film ini mampu menunjukkan kreativitas dalam menyampaikan materi pembelajaran. Mereka menggunakan metode yang inovatif dan menyenangkan dengan memanfaatkan lingkungan dan alam sebagai alat pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Dalam film tersebut memberikan contoh bagaimana kesadaran diri seorang guru yang sangat tinggi sehingga ia mampu mendedikasikan dirinya untuk mengajari anak-anak tersebut. Yang menyadari tugas dan tanggung jawab mereka sebagai guru, maka mereka berupaya untuk memberikan pendidikan sebaik-baiknya. Manajemen dari sosok guru yang diperankan oleh Ibu Muslimah sangatlah penting di bawah tekanan kondisi guru tersebut, di mana guru tersebut tetap gigih dan pantang menyerah. Hal ini juga merupakan kesadaran sosial dalam membawa perubahan pendidikan di tengah-tengah kondisi lingkungan masyarakat yang serba kekurangan.
setelah itu rasa empati, kasih sayang, dan welas asih yang tinggi juga dicontohkan oleh ibu muslimah dan Pak Arfan. Dalam film tersebut, meskipun pada akhirnya Pak Arfan telah duluan menemui ajalnya, namun pesannya tentang pembelajaran sosial emosional menjadikan sosok guru yang mampu membawa perubahan. Salah satu pesannya yaitu di mana peserta didik harus dididik berdasarkan kecerdasan hati mereka, karena kecerdasan hati menurut pendidikan, agama, dan karakter bagi manusia. Dua sosok guru ini mampu membawa perubahan bagi sekolah mereka, yang pada akhir film sekolah tersebut tetap berjalan sampai Ikal dan Lintang menjadi dewasa. Nah, di sini integrasi MC dalam manajemen sekolah sangatlah penting dalam mendidik peserta didik. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika Sriwulan dari RH, NIM A3S224090. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan pemateri dari sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang film lain yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan seperti film Dead Poet Society dan Sekolah Rimba. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu film Dead Poet Society. Nah, film ini mengajarkan pentingnya mendorong kreativitas dan ekspresi diri di antara siswa-siswa. Guru dalam film ini bernama John Keating. Dia memotivasi siswa-siswanya untuk mengekspresikan diri mereka secara bebas melalui puisi dan teater yang memperkuat keterampilan sosial emosional seperti kepercayaan diri dan keterampilan komunikasi. Nah, karakter John Keating menunjukkan sikap empati, pengertian, dan rasa welas asih terhadap siswa-siswanya. Dia mendengarkan mereka dengan penuh perhatian, menghargai pandangan mereka, dan memahami tantangan yang mereka hadapi. Nah, hal ini menambah kepercayaan diri dan rasa keterhubungan emosional di antara siswa. Film ini memotivasi penonton untuk memperjuangkan pendidikan yang tidak hanya mengembangkan kecerdasan akademis, tetapi juga keterampilan sosial dan emosional yang mendalam sehingga guru dan peserta didik berkolaborasi dengan baik saat proses pembelajaran terjadi. Baik, untuk selanjutnya adalah film lain yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan seperti Sekolah Rimba. Nah, untuk contoh keduanya di sini adalah Sekolah Rimba. Nah, film ini mengisahkan perjuangan seorang guru bernama Butet Manurung. Nah, film tersebut diadaptasi oleh kisah nyata yang dialami seorang perempuan yang Juna, nama aslinya adalah Butet Manurung. Nah, sosok beliau merupakan salah satu agen perubahan dalam dunia pendidikan karena beliau mengajar di daerah pedalaman yang memiliki akses fasilitas yang juga terbatas. Semangat dan kegigihan Butet ditunjukkan dari sikap beliau yang mengajar anak-anak di daerah pedalaman. Hal yang ia ajarkan pada anak-anak pedalaman memang masih sangat sederhana, seperti membaca, menulis, dan berhitung, tetapi jiwa kegigihannya sangat luar biasa karena Butet ingin anak-anak pedalaman bisa dan pintar membaca. Jadi meskipun diperhadapkan dengan beberapa konflik yang juga dari ketua adat maupun pekerja kelapa sawit yang ingin menganggap lahan mereka, tetapi Butet memiliki kesadaran sosial yang cukup tinggi sehingga dengan keulitan, empati, welas asih, kasih sayang Butet pada anak-anak, akhirnya masyarakat adat bisa mempertahankan wilayahnya karena sebelum adanya Sekolah Rimba, masyarakat sempat digusur beberapa kali dan dipaksa tanda tangan dengan pihak perusahaan kelapa sawit. Namun karena Butet mampu mengajar mereka, masyarakat tersebut tidak tertipu lagi oleh perjanjian yang dibuat oleh para pekerja kelapa sawit yang ingin mengambil lahan mereka. Nah, dalam cerita ini Butet menjadi sosok guru yang membawa perubahan kepada masyarakat setempat yang tadinya tidak mendapatkan pendidikan, tidak mengenali huruf, tidak dapat menghitung, dan tidak dapat pandai membaca. Setelah adanya sosok Butet, semuanya berubah dan menjadi masyarakat yang berpendidikan. Baik, itu saja sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ardila Stangbuk, A3 S2 24065. Baik, di sini saya sebagai materi keempat mata kuliah pembelajaran sosial emosional ruang kolaborasi pada topik 2. Selanjutnya yaitu hal yang dapat dipelajari dari film Deep Root Society dan Sekolah Rimba serta keterkaitannya dengan pembelajaran sosial emosional. Di antaranya yang pertama yaitu rasa empati Butet yang peduli terhadap anak rimba. Yang kedua, welas asih dan simpati Butet terhadap anak-anak ini menggambarkan sosok guru yang harus memberikan perasaan tersebut kepada peserta-didiknya. Yang ketiga, kesadaran sosial Butet terhadap pentingnya belajar anak pedalaman. Kemudian yang terakhir, keterampilan sosial Butet yang mampu mengajarkan anak pedalaman untuk membaca, menulis, dan berhitung. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh saudari Ardila. Sebelumnya di sini saya Hafifah, saya akan membacakan tentang hal yang dapat dipelajari dari film Deep Society dan Sekolah Rimba serta keterkaitannya dengan pembelajaran sosial emosional. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu keterkaitan hubungan keterampilan sosial emosional dengan film Deep Society. Yang pertama, rasa empati yang tinggi dari guru John Keating. Yang kedua, mengajarkan siswa sesuai dengan minat dan kemampuannya karena ini bagian dari tanggung jawab sosial seorang guru. Yang ketiga, pembelajaran dengan metode beragam oleh guru John Keating merupakan kemampuan keterampilan sosial. Yang terakhir, manajemen diri seorang guru yang mengajar dengan rasa kesabaran yang tinggi. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami tampilkan dan presentasikan. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.